Jadi seakan-akan ada invisible hand, suatu kekuatan yang sangat besar yang mampu mendorong harga Telkom hingga turun sangat jauh ke bawah. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bro Jack di TBJ edisi yang kelima. Di TBJ edisi yang kelima ini kita akan membahas satu saham yang lagi wow banget performanya hari ini, yaitu saham Telkom. Nah, sebelum kita masuk ke saham Telkom, kita akan lihat dulu bagaimana performa dari saham yang sudah Bro Jack bagikan kepada teman-teman di TBJ yang pertama. Nah, buat teman-teman yang baru menonton video dari Bro Jack, nanti Bro Jack akan bagikan link dari video Bro Jack yang pertama supaya teman-teman bisa mengikuti ya. Sekarang kita lihat ini adalah list saham yang telah Bro Jack pilih dan ini performa harganya pada hari ini. Dan kalau kita lihat, Astra, BRI, dan BSD sudah mencatatkan kenaikan yang lumayan. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin take profit silahkan. Kalau misalnya tetap mau ikut pada plan yang semula, teman-teman bisa lihat di video Bro Jack yang sebelumnya berapa target take profitnya dan berapa level-level untuk menjualnya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya ini udah cukup, silahkan teman-teman. Ini sekali lagi bukan rekomendasi, ini adalah sesi edukasi. Nah, dari semua portfolio ini ternyata Gudang Garam dan Mika masih mencatatkan penurunan. Untuk Mika sendiri sebenarnya sudah sempat naik, akan tetapi sebelum mencapai target yang Bro Jack tetapkan, Mika kembali turun. Jadi itu kenapa Mika masih ada di portfolio dan Bro Jack belum melakukan penjualan. Sedangkan untuk Telkom, nah ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Telkom sebenarnya dia turun cukup dalam teman-teman, tapi dia berhasil mencatatkan kenaikan yang luar biasa pada hari ini sehingga di portfolio kita pun dia menjadi positif kembali. Nah, secara rata-rata IHSG mengalami kenaikan sebesar 4,09% dari periode 9 Oktober sampai 5 November 2020. Sedangkan portfolio kita rata-rata kenaikannya adalah 6,71%. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Mudah sekali. Jadi diandaikan kita membeli saham dari Astra, BRI, BSD, Gudang Garam, Mika, dan Telkom dengan jumlah yang sama, value yang sama ya teman-teman, bukan lot yang sama. Jadi katakanlah kita membeli 10 juta dari masing-masing saham itu, lalu kita rata-rata dibagi 6. Nah, average-nya itu ketemu angka 6,71%. Jack sendiri merasa cukup senang nih teman-teman. Kenapa? Karena average gain kita itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG. Berarti portfolio ini masih cukup baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana pergerakan dari IHSG. Nah, kalau misalnya dilihat dari chart daily, ini pergerakan IHSG udah bagus teman-teman. Kenapa? Sebentar, Jack akan ubah dulu warnanya supaya lebih jelas. Oke. Kalau kita lihat di daily, IHSG ini waktu naik, rally, dia akan mencetak satu high. Lalu dia akan koreksi, turun mencetak suatu low. Kemudian dia naik lagi, mencetak high lagi, dan turun lagi mencetak low. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa IHSG mencetak high, low, higher high, dan higher low. Maksudnya apa higher high dan higher low? Higher high adalah jika pergerakan harga mencetak high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Itu kenapa disebut dengan higher high. Lalu yang disebut dengan higher low adalah ketika harga terjadi koreksi pada saham atau komoditas atau apapun, ketika terjadi koreksi dan mencetak suatu low, low-nya itu lebih tinggi daripada low yang terjadi sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan higher low. Jadi higher high, higher low ini adalah suatu indikator yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa saham atau aset tersebut dalam kondisi uptrend, teman-teman. Nah, setelah higher low 11 ini,
IHSG juga terus melakukan penguatan sampai dia mencetak apa namanya teman-teman? Higher high. Jadi ini high, higher low, higher high, higher low, kembali membuat higher high. Jadi masih melanjutkan tren penguatannya dan mencetak low di sebelah sini, ini masih lebih tinggi. Jadi kita menyebutnya higher low lagi. Nah, ini di sini kita harapannya adalah IHSG masih melanjutkan tren penguatannya untuk mencetak high yang minimal sama di level sekitar 5385 atau dia bisa mencetak high yang lebih tinggi di area kurang lebih seperti ini di mana IHSG kemungkinan akan menutup gap, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya IHSG benar-benar naik dengan meyakinkan dan tiba-tiba dia di level 5.500 tiba-tiba dia turun, itu masih wajar, teman-teman. Jangan panik, jangan takut karena itu bagian dari suatu tren. Yang penting adalah penurunan IHSG-nya tidak lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Atau akan mencetak higher low yang baru. Atau minimal kemungkinan terburuknya adalah low-nya sama. Jadi dia akan membentuk suatu support di area tersebut. Nah, yang jelek adalah jika IHSG-nya turun mencetak low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya atau lower low. Kalau turunnya seperti ini itu akan kurang bagus, teman-teman. Kenapa? Karena uptrendnya berakhir dan mungkin berubah menjadi sideways atau bahkan langsung menjadi downtrend. Jadi kalau misalnya penurunannya masih di batasan low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, teman-teman jangan takut. Bahkan mungkin itu adalah suatu kesempatan untuk membeli, teman-teman. Lalu bagaimana dengan pergerakan dari saham Telkom? Nah, hari ini Telkom catatkan kenaikan yang luar biasa, naik sekitar 7,36%, teman-teman. Ini sudah lama Telkom tidak bergerak sekuat ini. Nah, tapi kita lihat dulu, apakah pergerakan Telkom hari ini sudah bisa berhasil membawa Telkom keluar dari area atau tren downtrendnya. Karena seperti kita tahu, Telkom ini sudah downtrend cukup lama nih, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu bagaimana tren Telkom pada hari ini. Sekarang kita lihat Telkom terakhir mencetak high, low, lower high. Nah, di sini low-nya kalau kita lihat sudah relatif sama nih, teman-teman, bahkan sama persis. Jadi ini adalah salah satu sinyal untuk terjadinya pembalikan arah. Tidak selalu benar, tapi mungkin bisa terjadi pembalikan tren atau pembalikan arah. Kenapa? Yang tadinya downtrend bisa berubah menjadi sideways dengan syarat yaitu kenaikannya minimal harus sama atau di area yang kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya Telkom naik ke 2850 dan kemudian turun lagi, berarti trennya akan berubah menjadi sideways. Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Akan tetapi, kalau ternyata kenaikan Telkom lebih rendah atau sama dengan level 2850 dan kemudian mencetak low yang lebih rendah lagi daripada level 2540, itu artinya Telkom masih dalam fase downtrend, teman-teman. Nah, jadi yang terpenting adalah ada dua hal. Yang pertama, high dari Telkom minimal sama atau lebih tinggi daripada 2850 di level ini ya, teman-teman ya. Jack akan beri tanda. Ya. Telkom harus mampu bergerak minimal penutupannya harus minimal sama atau di atas 2850 dan syarat yang kedua adalah ketika Telkom koreksi atau turun, penurunannya harus minimal sama dengan 2540 atau lebih tinggi.
Jadi kalau misalnya sampai dia ditutup lebih lemah itu sudah kembali menjadi downtrend, sedangkan kalau misalnya penutupan di area yang sama akan menjadi sideways. Nah, yang bagus seperti apa? Yang bagus adalah, dan mungkin ini harapan kita semua, Telkom bisa ditutup lebih tinggi daripada 2850, dan ketika turun dia mencetak low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya, yaitu di atas 2540. Setelah dia koreksi dan kembali melakukan kenaikan. Nah, di sini tren Telkom sudah berubah dari yang tadinya downtrend menjadi sideways dan berubah menjadi uptrend, teman-teman. Kalau saya sendiri ditanya berapa target penjualan Telkom yang paling dekat. Jadi misalnya teman-teman udah punya nih, berapa ya saya harus lepas? Kalau Jack pribadi, saya akan memperhatikan level di kisaran level Rp3.000. Kenapa? Karena 3.000 ini disebut sebagai round numbers, teman-teman. Jadi round numbers itu adalah angka-angka bulat. Misalnya ada 2.800, 2.900, 3.000, 3.100. Nah, terutama angka 3.000, di mana 3.000 ini adalah angka bulat yang ribuan. Jadi ribuan itu maksudnya apa? Ada angkanya itu 000, itu dalam ribuan ya, teman-teman. Jadi kemungkinan akan ada lumayan banyak orang yang menjadikan angka 3.000 ini sebagai patokan untuk menjual. Kok bisa begitu, Jack? Ya bisa aja karena mungkin mereka sendiri bingung. Mungkin mereka nggak menguasai teknikal, mungkin nggak gitu tahu fundamental. Pokoknya angka 3.000 pasang deh. Apalagi biasanya di angka-angka tersebut antriannya sudah tebal. Nah, itu kenapa jadi kita akan memperhatikan apakah Telkom mampu melakukan break dari level 3.000 ini. Nah, kalau mampu, level berikutnya yang akan saya perhatikan adalah di level ini, teman-teman. 3180. Mungkin di area 3150 udah boleh hati-hati. Kenapa? Karena di area-area tersebut itu adalah level terakhir Telkom melakukan sideways. Di sini jadi Telkom itu sempat sideways. Nah, tiba-tiba dia break. Nah, tiba-tiba dia turun dengan meninggalkan gap. Ketika dia mencoba naik lagi di level situ udah nggak kuat. Jadi seakan-akan ada invisible hand, suatu kekuatan yang sangat besar yang mampu mendorong harga Telkom hingga turun sangat jauh ke bawah. Jelas teman-teman ya. Jadi saya akan memperhatikan dua level ini di level 3.000 dan 3180. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli, wah saya belum punya nih project. Di level berapa saya harus membeli? Sebenarnya di level ini sudah cukup bagus, di harga 2.600. Teman-teman bisa mencoba melakukan pembelian kalau terjadi penurunan terhadap Telkom, atau ketika Telkom terjadi breakout di level 2850 yang tadi. Oke, jadi kalau misalnya Telkom breakout, mungkin yang suka breakout teman-teman bisa mengejar ketika terjadi breakout dari level 2850. Harapannya adalah beli 2850 di harga 3.000 bisa melakukan penjualan. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video dari Project. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Ingat teman-teman ya, subscribe dulu, baru cuan.